Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakah wa bi taufiqihi
tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi yakhluqu man yasha wa yakhtar. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-ta'i'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi Qur'an azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Betapa tidak kita selalu muji, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena banyaknya nikmat yang telah anugerahkan kepada kita bersama, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Salam dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah penyebab utama kita berada di persada ini, kita memahami syariat Islam yang dibuat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu patut dan wajarlah kita selalu berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda bukti terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini terbukti nyata kita telah berada di bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh keutamaan, bulan rahmah, bulan maghfirah, dan berbagai istilah-istilah lain yang dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini terbukti kita telah berdoa 2 bulan yang lewat. Di saat datang bulan Rajab kita berdoa, atau kita mengaminkan para ulama, para astadzid selalu berdoa setiap saat, Allahumma barik Rajab ke Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkalahilah Rajab, berkalahilah Sya'ban, anugerahkan kepada kami sampai di bulan Ramadan ini fi khairin wa lutfin wa afiatin ya arhamar rahimin, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, ya arhamar rahimin, Allah, ya Allah yang maha pengasih penyayang. Jauh hari kita ulah mempersiapkan mental untuk menghadapi bulan Ramadan ini, udah mempersiapkan kesiapan kita lahir dan batin untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Mengapa kita mempersiapkan lebih jauh dari sebelumnya? Dan tentunya
2 bulan yang lewat, Rajab dan Sya'ban, kita sudah memplanningkan, kita sudah merencanakan, dan kita sudah memprogramkan apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita programkan, apa yang kita rencanakan terwujud dengan bimbingan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak yang kita programkan adalah untuk membangun kecerdasan religius kita. Bagaimana kecerdasan keberagaman kita semakin terasah hari demi hari bulan Ramadan ini. Yang kedua, paling tidak kita memprogramkan bagaimana kecerdasan spiritual kita sehingga terasa dengan baik dan kita mampu mewujudkan dalam tindak nyata. Yang ketiga, tentunya kita akan memprogramkan bagaimana mengasah dan mewujudkan kecerdasan intelektual kita di bulan Ramadan ini. Yang ketiga, tentunya kita memplanningkan kecerdasan emosional kita. Apabila ini tertata rapi dan terjadi adalah al-mizan, keseimbangan antara 4 kecerdasan ini, maka disitulah la'allakum tattaqun, maka kita akan mendapatkan ketakwaan. Disitulah posisinya, disitulah saatnya kita mendapatkan as-sa'idatu was-surur wal farih, kebahagiaan yang kita dapatkan di saat mampu meseimbangkan 4 kecerdasan tadi. Disitulah ketenangan yang kita dapatkan, disitulah nyata faktanya kita yang berdoa selalu Allahumma rzuqna husnul khatimah, kita mendapatkan husnul khatimah. Ketiga, di saat sakaratul maut tiba, keseimbangan kecerdasan tadi ada pada kita, maka fa insyaallah su'ul khatimah tidak akan terjadi. Kami kita dapatkan adalah husnul khatimah. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah pernah ditanya, apa sebenarnya bulan Ramadan, syahrul Ramadan ini apa sebenarnya? Qala Rasulullah SAW, Ar-Ramadan syahrul Ramadan syahrus sabri, syahrus sabri adalah bulan di saat kita berada di dalamnya mampu mengendalikan diri, al-habsu, menahan diri, menahan dari makan dan minum, min ghurubis syams ila min tulu'i fajr ila ghurubis syams, menahan melakukan kebutuhan syahwiyah dari tulu'il fajr ila ghurubis syams, menahan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Hal ini bukan berarti setelah ghurubus syams kita memuaskan nafsu kita, kita lepaskan nafsu kita, bukan itu. Tapi sehari 12 jam kita mendidik diri kita, kita mengendalikan hawa nafsu kita. Tapi di saat menjelang maghrib kita sudah mampu mengendalikannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Rasulullah SAW, la yuminu hadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Seseorang la yu'minu, bukan tidak kata beriman, la yu'minu, belum sempurna iman seseorang kecuali dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, mampu mengisi keinginannya dengan keinginan yang digariskan oleh Rasulullah SAW, dengan keinginan yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Selebihnya tidak. Majitu lima jitu bih, kata Rasulullah. Orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, mampu mengendalikan kehendaknya. Dalam kehidupan ini kan keinginan yang mendominasi kita. Kadang-kadang kita terjebak di situ.
Kadang-kadang terjebak dengan keinginan tersebut. Terjebak dari mana? Keinginan tersebut terkesan bahwa itu adalah sebagai manifestasi dari iradah Allah menurut kita. Keinginan itu kadang-kala seolah-olah sesuai dengan syariat Rasulullah SAW, keinginan pada kita. Tapi kadang-kala kita terjebak pada teori tablis. Tablis itu seolah-olah sesuai dengan agama, sesuai dengan syariat, seolah-olah. Tapi ternyata kita terjebak dengan hawa nafsu syaitaniyah. Satu contoh. Di bulan Ramadan, kita sangat dianjurkan untuk qiyamul lail. Dianjurkan untuk membaca Al-Quran, wa tadrus Al-Quran, wa ta'biru ma'aniha, kemudian mencermati makna Al-Quran, dianjurkan di saat qiyamul lail. Tapi di saat kita melakukan semalam suntuk, hakul ain, hak mata tidak dipenuhi, seolah-olah kita benar, kita berzikir, kita bertasbih, kita bersalawat semalam suntuk. Mata begitu mengantuknya, terkesan benar, tapi kita terjebak pada hawa nafsu tablisiyah namanya. Kita terjebak pada nafsu kita. Makanya di dalam beribadah harus terukur dan proporsional. Hak-hak yang lain terpenuhi. Contoh yang lain, kita berimpak sampai habis isi dompet kita. Sementara kewajiban dengan anak istri kita belum terpenuhi. Kita katakan, biarkan anak dan istri kita Allah yang memenuhi kebutuhannya. Keyakinan seperti itu. Kita nafkahkan harta kita hampir seluruhnya, sementara hak istri dan anak-anak tidak terpenuhi. Ini namanya terjebak pada teori tablis. Seolah-olah benar. Makanya di dalam beramal, dalam beribadah harus proporsional dan harus sesuai dengan hal yang kita hendaki sesuai syariat Islam. Hak-hak yang lain harus penuhi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, di sini apabila kita sebagai orang mukmin tidak mencerna dan mencermati hal tersebut, maka kita terjebak dengan teori tablis ini. Contoh lain dalam bersosial, dalam bermasyarakat. Kita bangun perkumpulan-perkumpulan, yasinan, habsyian, zikir, tapi kita lupa dengan kewajiban negara. Lupa kita. Kita tidak ingin menduduki posisi penting di negara ini. Berarti kita terjebak karena kita menganggap politik adalah hal yang kotor. Pastilah dan yakinlah apabila posisi tidak dipegang oleh umat Islam, maka misi syariat Islam tidak akan terwujud dipersadari. Nah, oleh karena itu berbagi tugas. Siapa yang duduk di politik, di ranah, di dewan, DPR, sampai RT, camat dan sebagainya, mestinya umat Islam yang punya visi untuk mengembangkan syariat Islam. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Itulah sering kita terjebak dengan hawa nafsu atau teori syaitan atau tablis. Tuba liman akluhu amiran wa wahu asiran wa wailun liman kana hawahu amirun wa akluhu asiran. Berbahagialah orang yang akalnya menjadi panglima, tapi hawa nafsunya menjadi tawanan. Dan celakalah orang yang akalnya menjadi tawanan, tapi nafsunya menjadi panglima. Diikut kepada nafsunya. Tuba liman. Nah, disinilah saatnya bagaimana kita melatih diri kita ini adanya keseimbangan. Bukan berarti nafsu tidak penting. Orang tidak akan hidup tanpa nafsu. Orang tidak akan bersemangat dan tidak aktif dan kreatif tanpa nafsu. Tapi nafsu harus dikendalikan oleh akal pikiran. Tapi sebaliknya, kalau akal pikiran mendominasi, maka akan terjebak kepada maslahatul mulka. Semua diukur dengan kecerdasan intelektual. Menurut akal pikiran adalah bagus. Bagus dan bagus, ada nilai kemaslahatan, ada nilai kebajikannya.
tapi setelah diverifikasi dengan Al-Quran ternyata berseberangan. Ini pula terjebak dengan namanya maslahatul mulga. Ada maslahatul mu'tabarah, ada maslahatul mursalah, ada maslahatul mulga. Di sini pun kita harus selektif dalam mengembangkan kecerdasan intelektual kita. Contoh kasus zakat fitrah. Kalau kita kumpulkan di Samarinda ini berapa juta jumlah penduduk Samarinda ini, per orang 2,5 kg. Dikumpulkan semua, kemudian ada berapa jumlah berapa juta penduduk di sini, jumlah kali 2,5 kilo, dan kali berapa rupiah per kilo. Dan tentunya bermiliar-miliar uang itu. Kemudian uang itu kita produktifkan, kita bangun pabrik, kita bangun perusahaan. Hasilnya untuk asnaf yang 8 tersebut, Pak, insya Allah ini adalah maslahatul mulga. Mengapa? Karena zakat fitrah harus dibagi di saat itu juga sebelum khatib turun dan mimbar sudah selesai. Beda dengan zakatul mal. Zakat mal silahkan diproduktifkan, hasilnya baru dikembalikan kepada asnaf 8 asnaf tersebut. Ini baru maslahatul mu'tabarah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini 4 kecerdasan yang kita programkan, kita mendapatkannya dengan bimbingan dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian khutbah ini, mudah-mudahan ada berkahnya. Ya Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa dakhalna wa iyyakum fi zumratil ibadi mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bihi min ayatil hakim. Wa taqabbal minhu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muta'ali 'an musyadaqati lisairil bashar wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyil mu'tabar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala ala nabiy qadiman. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammadin kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammadin kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fi innaka Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadil hajat wa ghafir dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha bil 'adli wal ihsani wa idzal qurba wa yanha 'anil munkari wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Yes.